Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Razi Febriolia dengan NIM 111 dari 3018 dari Pelatihan Bioinformatika dari Pluk 17. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat profil dari software Setlock. Oke, untuk profil sendiri kita umumnya kan menggunakan Corel ya. Jadi kali ini kita bisa menggunakan software yang lain, contohnya itu adalah Setlock. Nah, untuk langkah pertama itu kita buka softwarenya sendiri, software Setlock, lalu kita ke menu Tools dan ke Preference. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman isi. Dari yang pertama itu judul, kemudian ada scale. Nah, scale ini bisa teman-teman eh, isi menyesuaikan. Kalau di sini saya menggunakan yang 1:50 atau 1:100 juga boleh. Nah, kemudian untuk yang bagian Greensa sendiri, karena kita dapat datanya ada Waxstone, Kakar Sandstone, Brexy dan juga Tufa Sandstone, kita pakai yang limestone dan mud, sand dan juga gravel. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada menu ini untuk cop dari profilnya. Ini ada di use column dan use column. Jadi kita urutkan dari yang pertama itu ada edge, lalu ada formasi, kemudian ada kita yang order 1, 2, dan 3 ini masukkan saja karena akan diganti ke format yang lain. Kemudian ada litologi, green size. Nah, kita akan pakai 7 ini teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu ada E sendiri, itu waktunya. Kemudian ada formasi. Nah, untuk yang order ini kita bisa rename, diganti dengan uh, thickness. Lalu ada depositional environment. Dan juga ada deskripsi litologi. Oke, kita urutkan dari yang paling atas. Ya mungkin urutannya seperti ini ya teman. Dari age, formation, thickness, grain size, litologi description, dan juga depositional environment. Lalu kita apply saja. Nah, yang selanjutnya ini ada garis titik-titik. Nah, usahakan kalau membuat profil jangan melebihi titiknya, karena nanti kalau diubah ke PDF nanti akan terpotong. Jadi kita sesuaikan aja. Nah, lanjut kita ke menu Add Batch ya. Nah, ini untuk masukkan data yang kita dapat dari ketebalan, formasi, dan lain-lain. Oke, untuk yang pertama itu ketebalan. Kan di general ini satuannya cm ya. Nah, karena di data sudah sentimeter, jadi kita tidak usah merubah-rubahnya. Jadi langsung kita masukkan saja dengan copy paste. Nah, lalu kita ke bagian order di sampingnya properties. Nah, ini kita masukkan thickness-nya sama dengan yang awal. Jadi kita copy paste saja. Dan untuk depositional environment-nya kita juga copy paste. Dan juga ke deskripsinya. Nah, untuk Grenza sendiri karena kita dapat di TUF ya, tadi di deskripsi juga dituliskan course S 0,04 sampai 2 mm. Kita masukkan bebas mau yang 0,04 atau 2. Kalau di sini saya pakainya yang 0,04 itu clay. Nah, kemudian kita masukkan data-data seperti umur dan juga formasinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian litologi. Nah, litologi karena kita ada di dapatnya TUF berupa course S, kita masuk ke grup yang order, lalu tipenya yang course S.
Nah, kemudian di data juga kita dapat tadi ada struktur ya, struktur laminasi. Kita masukkan saja simbol embed-nya berupa sedimentary structure. Kemudian tipenya yang horizontal planar lamination. Nah, ini untuk tile-nya sendiri kita checklist saja. Lalu kita oke. Nah, mungkin kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, untuk besar kecilnya nanti atau lebarnya itu nanti tergantung skala yang kita buat tadi. Kita bisa rubahnya lagi dengan ke menu tools, preference. Nah, ini bisa kita rubah lagi untuk skalanya. Kita coba yang 1/50, apply. Nah, nanti akan lebih panjang. Oke, hasilnya kita masuk ke data berikutnya. Kita langsung masukkan ke add dan juga lakukan hal yang sama seperti tadi. Order thickness-nya terus. Untuk green size sendiri itu adalah medium sand. Masukkan ke medium. Oke. Karena di data sini ada data berupa tufa sandstone ya. Ya, tufa sandstone ini merupakan batu pasir dengan sifat tufan. Jadi untuk masukkan data ke set log kita ke menu litologi 1, kita masukkan ke basic sandstone dan litologi 2-nya itu tuf atau yang tufa tadi. Nah, setelah ini kita masukkan apa presentasinya bisa dirubah sesuai keinginan teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan yang 10%. Nah, kemudian untuk yang strukturnya tadi ada laminasi. Kita masukkan saja ke sedimentary structure ke horizontal planar lamination. Nah, jangan lupa ini data yang seperti umur dan juga formasi kita masukkan. Oke, kita oke saja. Nah, jadinya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk data berikutnya. Thickness. Nah, kalau di data tidak dicantumkan depositional phase-nya dan juga di sini ada formasi ngelanggaran, kita lebih baik isi saja sesuai yang kita ketahui. Kalau di sini kan formasinya formasi PGS ya, dan ngelanggaran termasuk dalam uh, tempat pengendapannya itu periode vulkanis. Jadi kita samakan saja seperti yang di bawah di similir. Biar lebih bagus nanti ketika kita masukkan ke profil. Karena nanti profil sendiri kan harus lengkap data-data yang kita cantumkan. Nah, untuk green size sendiri yaitu adalah granul 2-4. Masukkan granul. Litologinya kita ke order ke Brexia karena kita dari double Brexi. Kemudian untuk simbolnya tidak usah dimasukkan ya karena tadi untuk strukturnya sendiri masif. Kemudian masih perlingasan dan formasi pelanggaran. Oke saja. Nah, ini bisa teman-teman rapikan. Nah, oke untuk yang selanjutnya itu kita masukkan data di nomor 2. Lakukan yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita masukkan data-datanya. Umurnya.
Nah, elimination. Nah, untuk green size-nya sendiri kita dapat verify sign, masukkan FV. Dan untuk litologinya, nah di sini kan deskripsinya masih kalkareo sandstone ya. Berarti batu pasir sifatnya karbonatan, sama hampir sama seperti yang tufa sandstone yang berupa sifat. Jadi kita lakukan yang sama seperti yang tadi. Jadi litologi satunya kita masukkan ke batu pasir, dan litologi duanya itu karbonatan. Jadi kita bisa masuk ke karbonat, lalu pilih yang greenstone. Karena kalau menurut saya lebih seperti batu gamping simbolnya. Nah, jangan lupa presentasinya kita masukkan ya. Kalau tidak dimasukkan nanti tidak terinput di profilnya. Kita langsung oke saja. Oke, sebelum itu kita lihat sendiri. Di sini ada data berupa erosional. Nah, untuk erosional sendiri kita bisa masukkan di menu bawahnya thickness di base boundary. Nah, ini kan ada beberapa pilihan gravitasional, erosion, dan juga sharp. Kita masukkan yang erosion aja. Lalu kita oke. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan data yang terakhir. Kita copy paste. Nah, untuk green size-nya sendiri lutit. Kalau di sini lutit itu 0,062 ya. Kita bisa masukkan ke seal. Oke, untuk green size sendiri kan di data yang kita dapatkan lutit itu kurang dari 0,062. Nah, jadi kita bisa masukkan bebas mau pakai yang clay atau seal. Jadi kita masukkan salah satu aja. Kalau di sini saya pakainya yang seal. Nah, kemudian untuk di litologinya kita masukkan ke grup yang karbonat yang Wheatstone, karena tadi data yang kita dapat itu berupa Wheatstone. Nah, kita masukkan ke data yang lain seperti umur dan juga formasi. Nah, kita apply saja. Oke, untuk yang di sini kan seperti mengkacer ke atas. Jadi kita tadi ini dinonkan saja. Kita apply. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kurang lebih sekian video tutorial cara penggunaan software Setlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.